Okay, so I think let's just get started, everyone. Yeah, let's just get started with our lesson this morning. Yeah, it's gonna be about still TOEFL structure session, skill 9 adjective clause connector. Okay, so first of all, I think I need you to know first which connectors that are included in adjective clause connector ya. Jadi kata hubung apa saja yang termasuk ke dalam kata hubung adjective clause. Yang termasuk ke dalam kata hubung adjective clause, wait. Jadi yang termasuk ke dalam kata hubung adjective clause ada yang ini ya. Jadi ini adjective clause sebagai adjective clause connector. Yang termasuk ke dalam adjective clause connector itu ada whom. Jadi ada whom for people, ya. Whom digunakan untuk describing people, and then which for things, and then that we can use that for people or things. Okay, now let's take a look at the example. Sekarang coba kita lihat contohnya. So this is the example. Nah, contohnya adalah this is the house that I want to buy. Nah, di sini ada konektor that, ya. That di sini merupakan konektor dari adjective clause. Jadi, this is the house that I want to buy. Kita harus ingat dulu ya, fungsi dari adjective. Fungsi dari adjective itu apa? The function of an adjective is to describe a noun, is to modify a noun, ya. Jadi fungsi dari adjective adalah untuk memodify kata benda. Okay? That's the only function of an adjective. Nah, kalau kita lihat di sini, this is the house that I want to buy. Di sini ada konektor that, ya. That ini adalah salah satu konektor dari klausa kata sifat. Jadi, sesudah that harus ada subject dan verb. Jadi kita bisa bilang bahwa this is the house ini adalah klausa pertama, ya. Kemudian that I want to buy ini adalah adjective clause-nya atau klausa keduanya. Jadi di masing-masing klausa kita harus cek subject dan verb. Harus ada subject dan verb-nya. Di klausa pertama subjeknya this, verbnya is. Kemudian di klausa kedua subjeknya I, verbnya want. Ya, terus kalau kita lihat nih, this is the house that I want to buy. Nah, that I want to buy ini adalah klausa kata sifat. Klausa kata sifat, ingat, kata sifat itu berfungsi untuk memodify kata benda. Nah, that I want to buy di sini memodify the house. Oke, dia memodify the house. The house ini adalah kata benda. Jadi ini adalah rumah yang saya mau beli. Jadi rumah yang mana? Rumah ini adalah rumah gitu. Ini adalah rumah. Rumah apa? Rumah yang mau saya beli. Jadi yang mau saya beli ini memodify si the house-nya. Jadi makanya that I want to buy di sini disebut sebagai adjective clause. Klausa kata sifat yang memodify house, which is the noun gitu. Oke. Nah, kemudian ada pattern lain, ada bentuk lain. Pattern yang lain adalah the house that I want to buy is quite expensive. Nah, kalau kita lihat pattern yang pertama, pola yang pertama, itu polanya subject verb, konektor, subject verb. Ya kan? Nah, kalau pola yang kedua, ini sedikit berbeda. Kalau pola yang kedua, misalnya gini, the house that I want to buy is quite expensive. Nah, the house ini adalah subjek di klausa 1. Kemudian yang mana? Yang mana verb di klausa 1? Verb di klausa 1 itu ada di sini, is verb. Ya, kemudian di sini di tengah-tengah ada that I want to buy. Nah, that I want to buy ini adalah klausa kata sifat. Klausa kata sifat yang memodify si the house-nya. Gitu. Ini adalah rumah yang mau saya beli cukup mahal gitu. Ya, rumah yang mau saya beli cukup mahal. Jadi, yang mau saya beli ini adalah klausa kata sifat yang memodify si house-nya. Oke, jadi patternnya, thank you Oregano. Jadi patternnya, thank you. Jadi patternnya agak sedikit berbeda memang. Jadi di sini subjek, kemudian ini di tengah-tengah ini ada klausa kedua. Klausa kedua ditandai dengan konektor that.
ya, ditandai dengan konektor that. Kemudian sebentar. Nah, sini I just want to make it bigger, I think, so it's gonna be more visible for you. Ini ya. Nah, jadi the house that I want to buy is quite expensive. The house adalah subjek untuk klausa pertama. Ya, kemudian kita ketemu konektor di sini. Sesudah konektor ada subjek lagi, subjek. Kemudian want ini adalah verb. Ya, jadi want ini adalah verb miliknya si I. Ya, jadi kita kotakkan, kita pisahkan. Jadi that I want to buy ini adalah klausa kedua. Jadi klausa satunya mana? Klausa satunya adalah the house is quite expensive gitu. Berarti is di sini adalah verb, kata kerja untuk si the house-nya gitu. Ya, jadi beda polanya dengan pola yang pertama. Kalau pola yang pertama tadi subject verb, konektor, subject verb. Right? Kalau di pola yang kedua, subject, konektor, subject, verb, verb. Gitu. Jadi, si subject di klausa 1 dan verb di klausa 1 itu dipisahkan dengan klausa kedua. Ya. Jadi ada dua pola. Oke. And then, jadi coba kita lihat example-nya, contoh soalnya. Contoh soalnya, the job blah 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 started yesterday was rather difficult. Okay, what do you think the answer for this example, guys? Apa jawaban untuk yang ini? Contoh soalnya. The job blah 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 started yesterday was rather difficult. What do you think the answer for this one, guys? D. Okay, thank you for dropping your answer. Alpha D. Dita. Alright. Okay, let's check. Jadi, apa yang sudah ada di soal? Ada yang pertama, the job. Okay, the job ini adalah si subject, right? Ini adalah subject. Terus, blah 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 started yesterday was rather difficult. Nah, kalau kita lihat sisanya ini, ada to be nggak? Ada to be was. Ya, kalau misalnya di soal kita ketemu to be itu udah dipastikan dia verb. Ya, nah ini verb, tapi kita belum tahu ini verb untuk the job ataukah ada subjek lain. Ya, nah kalau kita lihat di sini ada started nih, ada started. Ya, started ini kita juga belum tahu, bisa jadi dia verb 2 atau dia verb 3. Alright, now let's see the option. Coba kita lihat contohnya. Let's see the option. Di contohnya, di optionnya, the job kalau kita pilih yang A, the job when started yesterday was rather difficult. When ini bisa jadi konektor, tetapi sesudah konektor ada verb, ya, belum ada subjeknya. Kalau yang B, the job was started yesterday, ya nggak bisa. Berarti kan kalau misalnya kita pilih was started, ini adalah verb, ya kan? Tapi tidak ada subjeknya, siapa itu. Kemudian after, kalau kita pilih after juga hanya konektor. Ya, so the correct answer is D. The correct answer is D. The job that he started yesterday was rather difficult. Oke, jadi kalau kita tulis di sini that he, the job that he started yesterday was rather difficult. Jadi that di sini ini adalah konektornya. Kemudian he adalah subjek untuk klausa 2 dan started ini ternyata verb 2, ya, verb 2 untuk si he. Jadi gini polanya, that he started yesterday. Ya, that he started yesterday adalah klausa kedua, ya, ada konektor, ada subjek, ada verb. Kemudian klausa satunya mana? Klausa satunya yang di luar, yaitu the job was rather difficult, gitu. Oke, jadi that he started yesterday ini adalah adjective clause, klausa kata sifat yang memodify the job, yang mendeskripsikan the job. Okay. Now, let's see the pattern. Kita lihat patternnya. Jadi patternnya apa? Nah, ini patternnya, bentuk polanya ya. Pola untuk adjective clause connector.
Jadi ada dua pattern, ada dua pola. Oke, wait, masih kekecilan. Nah, jadi yang termasuk ke dalam konektor klausa kata sifat itu ada whom untuk orang, which untuk benda, dan that for people and things, ya. Nah, kemudian pola yang pertama, contohnya, I like the dress that you are wearing. I like the dress that you are wearing. Di sini ada konektornya, ya. Di sini ada konektornya. Kemudian ini klausa 1, yang ini klausa 2. Di masing-masing klausa harus ada subjek dan verb. Jadi polanya subject verb, konektor subject verb. Oke. I like the dress that you are wearing. Jadi that you are wearing yang ini, that you are wearing adalah klausa kata sifat yang memodify the dress. Saya suka dress. Dress yang mana? Dress yang kamu pakai. Gitu. Jadi yang kamu pakai itu mendeskripsikan the dress-nya. Alright, and now let's see the second pattern. Kita lihat pola kedua. Pola kedua, the dress that you are wearing is beautiful. Oke, ada konektor di sini. Terus you are wearing. Nah, jadi that you are wearing ini adalah klausa kata sifat. Harus ada subject verb. Subjeknya you, verbnya are wearing. Oke. Kemudian si klausa kata sifat ini that you are wearing ini memodify si the dress gitu. Dress yang kamu pakai cantik. Jadi the dress ini adalah subjek untuk klausa 1, kemudian verbnya ada di sini. Ya, ini adalah verb untuk klausa 1. Gitu. Jadi ada dua pola. Pola yang pertama subject verb connector subject verb. Pola yang kedua, klausa keduanya itu di tengah-tengah. Klausa keduanya di tengah-tengah memisahkan subjek di klausa 1 dan verb di klausa 1. Gitu. Oke, kita lihat note-nya ya. I think note-nya di sini juga cukup penting, guys. Note-nya juga cukup penting. Coba kita lihat ya. The adjective connector can be omitted. Ya, adjective connector. Jadi adjective connector tadi ada whom, which, dan that. Itu bisa di-omit. Di-omit itu di-skip atau di-reduce. This omission is very common in spoken English or in casual written text. Jadi penghilangan dari konektor adjective clause connector ini sangat umum dipakai di spoken English ya. Di spoken English ketika kita speaking gitu. Misalnya I like the dress you are wearing gitu. Nggak ada that-nya di sana. I like the dress you are wearing. Jadi that-nya di-omit atau di-skip itu boleh, tapi di situasi yang informal ya. Di in spoken English boleh atau di casual written English gitu. Jadi tapi kalau untuk penggunaan kayak tulisan akademik atau tulisan yang formal itu nggak bisa di-omit, right? Jadi itu tadi di-omit only for a spoken English and then in casual written English. Oke? Ya, bisa di-omit. Jadi kayak gini, the dress you are wearing is beautiful. Jadi that-nya di-omit. Boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya di non-formal situation, ya. Dan tapi kalau untuk di penulisan akademis itu better to use the connector. Okay, I think let's go ahead to the exercise 9 here. Nah, jadi ini exercise-nya will be about correct incorrect. Jadi kita ke exercise correct incorrect dulu, kemudian kita masuk ke skill 10 ya. Masuk ke skill 10. Oke, kita lihat contoh ya. Jadi number 1 and number 2 are the examples for you. Number 1, I did not believe the story that he told me. Nah, ini correct. Kenapa? Karena sudah ada ini konektor, konektor klausa kata sifatnya. Kemudian ini ada subjek, ini ada verb. Oke. Di klausa kedua, he ini sebagai subjek, told ini sebagai verb. Jadi ini pakai pattern yang pertama ya. Pattern yang pertama tadi yaitu subject verb, konektor subject verb. So it's correct. Number 2 incorrect. Coba.
Number 2, what do you think? Why number 2 is incorrect? Apa yang salah di number 2 itu? Kenapa number 2 itu incorrect, guys? What is wrong in number 2, everyone? Whom harus diikuti subjek. Nggak ada konektor whom. Whom is the connector. Tadi konektornya ada whom, which, that ya, untuk adjective clause connector. Di depan whom ada did, belum ada konektor miss. Konektornya whom. Did. Ini long man, iya, long man introductory. Double miss antara whom dan will. Whom dan will. Oke. Nah, ini tadi pattern yang pertama atau pattern yang kedua? Didnya dihapus. Ini pattern yang kedua tadi ya. Yang klausa keduanya tuh di tengah-tengah. Yang klausa keduanya di tengah-tengah memisahkan si subjek satu dan subjek di klausa satu dan verb di klausa satu. Alright, kita coba lihat. Ya, pattern yang kedua, Widar. That's right. Miss Brown, whom did you recommend for the job, will start work tomorrow. Jadi, Miss Brown ini kan subjek. Terus verbnya mana? Verb untuk si Miss Brown yang mana? Verb untuk si Miss Brown ini yang di sini, di will start. Gitu. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah klausa 2 atau klausa kata sifat. Klausa kata sifat yang memodify siapa? Yang memodify si Miss Brown gitu. Jadi Miss Brown itu gimana? Miss Brown itu adalah whom you recommend for the job gitu. Miss Brown itu kenapa? Miss Brown will start work tomorrow. Oke? Nah, sekarang kita cek ya masing-masing klausa. Di klausa 1, subjeknya udah ada Miss Brown, verbnya udah ada will start. Sekarang kita cek klausa 2. Klausa 2 ada konektor whom di sini. Ya, ada konektor whom. Sesudah konektor whom, thank you Eric. Sesudah konektor whom itu harus ada subject verb, harus ada subject verb. Nah, kalau kita lihat ini yang di dalam kotak ya, did you recommend for the job? Ini kan pola kalimatnya pola kalimat interrogatif. Ya, memang benar whom itu kadang bisa jadi kata tanya ya. Tapi di sini whom berfungsi sebagai konektor. Jadi sesudah konektor, pola kalimatnya harus pola kalimat positif. Pola kalimat positif itu apa? Subject verb. Tidak perlu ada did di depan. Jadi did-nya aja yang dihapus. Jadi recommend-nya ditambah id, ya kan? Ini subjek, ini verb gitu. Konektor ini konektor, sorry. Whom itu konektor. Whom itu konektor. Setelah whom harus ada subjek verb. Subjeknya you, verbnya recommended. Jadi did-nya kita hapus supaya dia menunjukkan bentuk pas. Recommend-nya aja yang diubah ke bentuk verb to. Jadinya recommended gitu. Oke, number 2 aman? Ya itu ya, jadi dia salah. Incorrect. Okay, now let's continue to number 3. Let's continue to number 3, everyone. What do you think the answer for number 3? Is it correct or incorrect? Sambil bantu tap-tapnya ya, guys. Correct? Kata Lucy. Widar correct. Cuman Widar sama Lucy nih yang jawab. Number 3, correct or incorrect? Incorrect. Oh, Lucia ganti jawaban. Jadi incorrect. Cio wrong. Number 3 itu reduce adjective bukan kak? Oke, coba kita cek ya. The lecture notes which lend me. Enggak reduce itu, enggak reduce. Which lend me were not clearly written. Oke. Jadi
Ada clause adjective clause connectornya di sini, which ya. Which di sini connector. Kemudian the lecture notes ini adalah si subject. The lecture notes which, nah ada which di sini berarti which lend me sampai sini ya. Ini semua klausa kata sifat yang memodify the lecture notes gitu. The lecture notes yang lend me. Oke. Kemudian berarti the lecture notes itu verbnya yang mana? Verbnya di sini, were. Ini verbnya. Alright. Nah, sekarang kita cek ya masing-masing klausa. Di klausa 1, the lecture's note subject, verbnya were. Dan sudah sesuai juga, jamak gitu. Di klausa 2, ada konektor which. Konektor which di sini, sesudahnya ada lend. Kan nggak bisa which lend me. Harusnya ada subjek dulu di sini. Di sini ada subjek gitu. Siapa gitu. Karena si which ini tidak bisa meminjamkan saya kan. Sebenarnya which bisa jadi subjek, tapi itu nanti di skill 10. Di skill 10 kita belajar which jadi subjek gitu. Nah, tapi dalam konteks ini si which-nya kan tidak bisa jadi si pelaku yang meminjamkan saya gitu. Karena which itu merefer kepada benda, right? Benda-benda tidak bisa meminjamkan. Oke. Maka sesudah which kita butuh subjek lain gitu. Misalnya the lecture notes which you lend me. Nah, baru benar kalau ada you di sini misalnya. Which you lend me were not clearly written gitu. Jadi the lecture notes-nya dimodify dengan si which you lend me. Which you lend me adalah adjective clause-nya. Alright, so number 3 is incorrect karena missing subject in the second clause. Kak, bagaimana bedanya yang sesudah which pakai subject atau tidak? Ya, kalau si which-nya berperan sebagai subjek, maka sesudahnya kita nggak butuh subjek. Nanti di skill 10 kita pelajari ya, di skill 10. Sesudah selesai ini kita masuk ke skill 10. Oke, lanjut number 4. Number 4, what do you think? Number 4, correct miss. Correct, kata Cio. Correct Raditya. Adi correct. Yeah, I think there is no problem in number 4, right? It's correct. So the connector is whom. Ini konektornya. Terus ini klausa 1 Sally has. Di klausa 2 subject verb. Ini pola pattern yang pertama. Pattern yang pertama tadi yang subject verb, connector, subject verb. Okay, so there is no problem there in number 4. So it's absolutely correct. Okay, kita lanjut number 5. The phone number that you gave me. Okay, the phone number that you gave me, what do you think? Is that correct or incorrect? Correct, Cio. Incorrect. Kepo Lucia, incorrect. Incorrect, oke. Okay. Number 5 itu ada adjective clause connector that. Oke, okay? That ini adjective clause connectornya. Oke, okay, kita cek ya masing-masing klausa. Di klausa 1 ada the phone number subject. Kemudian berarti sesudah that itu adalah klausa kedua ya. You ini subject, gave itu verbnya. Di klausa kedua udah lengkap subject verb. What about in the first clause? Iya, di first clause-nya tidak ada verbnya. Ya, harusnya ini pakai yang pattern kedua, yang pola kedua. Yang pola kedua itu subjek dan verb di klausa 1 dipisahkan oleh klausa 2. Jadi misalnya gini, ini adalah klausa 2. Nah, maka di sini kita butuh verb untuk si the phone number. Misalnya, the phone number that you gave me is wrong. Misalnya.
The phone number that you gave me is wrong. Nomor HP yang kamu kasih ke aku itu salah gitu. Jadi ini the phone numbernya subject is adalah verbnya. Baru benar dia. Okay, so number 5 is incorrect because there is no verb in the first clause. Lanjut, number 6. Iya, nggak ada verb di clause 1 ya. Okay, number 6, what do you think? She is able to solve all the problems. Which did she cause? Okay. No inversion. Tidak perlu ya, no need inversion there. Did she, verb subject. Incorrect, correct. Correct. Ingat ya, sesudah konektor, pola kalimatnya harus pola kalimat positif. Pola kalimat positif apa? Subject, verb. Tuh. Konektornya which di sini. Nah, ini konektornya. Kemudian kita lihat di clause 1 sudah ada subject dan verb ya. She is able to solve all the problems. Which did she cause? Nah, ini kalau kita lihat pola di clause kedua, which did she cause? Ini pola kalimat pertanyaan, pola kalimat interrogatif kan. Harusnya ya polanya pola kalimat positif. Pola kalimat positif itu subject plus verb. Did-nya dihapus, cause-nya ditambah di. Itu. Jadi ini subject, verb, which she caused. Itu. Jadi bentuk past tense-nya itu di verb-nya aja dibikin jadi bentuk verb to. Ya. Okay, so number 6 is incorrect. Lanjut, number 7. Number 7, the day that she spent on the beach left her sunburned. Incorrect, kata si Smooth. Correct. Correct? Correct, miss. Okay, let's check. The day says that, nah the day that konektornya ya, berarti ini subject. Nah, hari yang dia habiskan di pantai, berarti yang dia habiskan di pantai ini adalah klausa kata sifatnya. Klausa kata sifat yang memodify si the day ya. Hari yang dia habiskan di pantai. Nah, jadi klausa kata sifatnya kita cek dulu subject verbnya ya. Subjeknya she, verbnya spend. Kemudian the day ini ada verbnya nggak? Ada nih, left. Ada verbnya. Jadi the day, verbnya di sini, left. Kemudian di klausa kata sifatnya sudah ada juga subject dan verbnya, she spent in connector. Okay, so no problem in number 7, it's correct. Lanjut number 8. On the beach itu benar-benar. What's wrong? Kenapa? Miss, kalau verb klausa pertama di belakang perlu koma nggak setelah klausa kedua? The day that she spent on the beach. Ya, kayaknya itu aturannya nggak terlalu saklek ya. Maksudnya ada beberapa yang pakai koma, ada yang nggak juga gitu. Yang kalau nggak pakai nggak apa-apa. Aturannya nggak yang saklek gitu. Whom I have. Next week I'm going to visit my cousins whom I am. Sesudah whom itu butuh subject. Ya, jadi ini konektor klausa kata sifatnya, tapi sesudah konektor ada have. Ada have not seen, ini verb, belum ada subject. Ya, kita butuh subject. Karena di sini yang mau visit cousin-nya itu adalah I, maka subject yang tepat adalah I, whom I have not seen in several years. Okay, so number 8 is
incorrect. Hmm. Berarti kalau verb klausa 1 taruhnya setelah keterangan klausa 2 ya? Ya, bisa. Itu pattern yang kedua. Apa tadi? Smooth ya. Itu pattern yang kedua. Pola yang kedua ada dua pola kan? Pola yang pertama subjek seperti biasa. Pola yang pertama seperti biasa, subject verb connector subject verb. Pola yang kedua yaitu tadi yang subjek, kemudian klausa kedua dulu, baru verbnya sesudah klausa keduanya selesai gitu. Ya ada dua pola ya. Betul. Miss boleh screenshot buat pembelajaran? Iya boleh, sure. Number 9 ada yang jawab incorrect. Cat lovers bilang incorrect. Incorrect. Adi bilang correct. Terima kasih nih, sama-sama. Double correct. Number 9 itu kan bentuk pertanyaan ya. Did you forget the promise whom you made? Kurang verb di mana kurang verb? Did you forget the promise whom you made? Nah itu kan kalimat pertanyaan. Jadi ada did di depan ya nggak apa-apa. Karena memang itu interrogative ini kan, interrogative sentence gitu. Jadi did you forget? Nah ini whom you made berarti itu adalah klausa keduanya kan. Berarti kalau ini klausa kedua, nah ini klausa satunya. Nah klausa satu. Ya udah cek lah masing-masing subject verb. Subjeknya di klausa 1 ada you, verbnya forget. Di klausa 2 subjeknya you, verbnya made. Oke, no problem. Number 9 is correct. Salah guys, sorry. Salah. Ini kita nggak ada yang nggak jeli nih. Konektornya salah guys. Kok nggak ada yang ngeh ya kita ya? Kalian mungkin hanya ngelihat pattern, nggak perhatiin konektornya. Konektornya salah. Whom nggak bisa dipakai untuk the promise. Iya, harusnya which. Nggak ada yang ngeh, Miss juga nggak ngeh. Tadi cuman fokus ngelihat pattern, subject verb, konektor, subject verb. Nggak lihat lagi konektornya bener atau enggak. Kayaknya dari tadi nggak ada perhatiin konektor ya. Jangan-jangan ada lagi konektor yang kita salah. Enggak. Untungnya enggak, cuma number 9 aja. Number 9 konektornya salah, guys. Iya, harusnya which, right? Iya, number 9 itu incorrect. Oh my god. Kita tidak berhati-hati. Ya. Jadi jangan cuma lihat polanya ya. Ya, jangan cuma lihat polanya udah subject verb connector subject verb ya udah terus correct gitu. Padahal konektornya salah. Kami terlalu salah. Iya. Harusnya whom. Iya, jadi which. Karena tadi apa? Whom untuk orang, which untuk benda, that untuk orang dan benda gitu. Nah, kan di sini which you made yang kamu buat itu apa? The promise-nya kan. Apakah kamu lupa janji yang kamu buat? Jadi yang kamu buat itu memodify janji. Janji itu benda, tidak bisa pakai whom, harusnya which. Oke? Okay? Alright. Incorrect ya. Number 10. Correct. Boleh kalau kalimat tanya boleh. Tapi kalau ada kalimat tanya begitu, pola kalimat tanyanya di depan, bukan sesudah konektor. Sesudah konektor tetap polanya pola kalimat positif ya. Lihat nih, sesudah which kan tetap pola kalimat positif, which you made. Bukan which did you make, ya kan? Sesudah konektor polanya tetap pola kalimat positif. Kalau dia kalimat pertanyaan boleh, tapi polanya ya di depan. Pola kalimat pertanyaannya di depan sini. Sesudah konektor tetap pola kalimatnya positif gitu. Would you mind something with your personal? What is that? Correct. Okay.
Kalimat 10 nggak boleh who aja ya, Miss. 10 pakai who nggak boleh. Nanti ya, who di skill 10. Who itu sebagai subjek, guys. Nanti di skill 10 ya. Nah, number 10, the teacher whom the student, ya. The teacher ini subjek di klausa 1. Whom ini, jadi whom the student like the most, ya kan? Whom the student like the most, ini adalah klausa 2. Nah, kita harus cek klausa 2. Klausa 2 ini subjek verbnya. Di klausa 2, subjeknya the students, verbnya like. Berarti the teacher ini verbnya yang mana? Verbnya is, right? Gitu. Jadi the teacher whom the student like the most is their history teacher. Correct ya? Correct. Boleh who tapi di depannya verb. Sesudah who harus langsung verb. Ya, tidak boleh ada subjek. Karena who itu konektor dan subjek. Ya, di skill 10 kita pelajari. Sesudah ini kita belajar skill 10, alright? Are you a teacher or a lecturer? Oh, wait. I used to be a lecturer, but since I moved to another city, I am not a lecturer anymore. So for now, I'm an English tutor. Hai Miss, jelas sekali. Hai Miss Tresna, I'm happy you are here. Hi Miss. Good luck for the test tomorrow ya Miss. Okay, so I think we're done with skill 9. Kita lanjut ke skill 10 ya. Nah, jadi skill 10 ini gini. Kalau tadi skill 9 tadi kan kita belajar adjective clause connector. Adjective clause connector, amin. Iya, semoga ya Miss. I hope the best for you. I will be praying the best for you. Sampai jam berapa Miss? I think around jam berapa ya? 9:15 ya, 9:15. So we have around 45 minutes left. Tadi skill 9 guys. Skill 9 itu kan adjective clause connector. Nah, skill 10 ini lihat judulnya. Adjective clause connector / subject. Jadi di skill 9 yes, 9:15, 9:15. That's right. Skill 9 itu kita belajar adjective clause connector yang fungsinya hanya sebagai konektor aja gitu. Jadi fungsinya hanya sebagai konektor. Kalau di skill 10 ini adjective clause connector, si konektornya berfungsi ganda gitu. Dia berfungsi double. Dia berfungsi sebagai konektor dan dia juga berfungsi sebagai subject at the same time. Oke, nah ingat ya, yang tadi di skill 9 yang termasuk ke dalam adjective clause connector itu ada whom, which, that. Nah, sekarang yang bisa menjadi konektor dan subjek itu adalah thank you Radit for the kitten. Yang termasuk ke dalam konektor dan subjek itu ada who, which, sama that. Ya, who, which, sama that. Bedanya di mana? Bedanya di people. Jadi whom sama who itu beda. Which sama that dua-duanya bisa jadi konektor aja dan bisa juga jadi konektor dan subjek gitu. Jadi gini, kalau misalnya kalian ketemu klausa kata sifat, konektor klausa kata sifatnya whom, maka sesudah whom wajib ada subjek. Sesudah whom. Karena whom nggak bisa jadi subjek untuk people. Nah, beda dengan who. Kalau ketemu who itu sebagai subjek. Jadi dia konektor dan subjek. Jadi sesudah who langsung verb ya. Sesudah who langsung verb. Jangan lagi sesudah who pakai subjek lain. Alright, karena dia nggak bisa jadi karena dia itu sebagai subjek udah, bukan sebagai konektor aja. Tapi bagaimana dengan which dan that? Nah, which dan that itu kita memang harus cek. Kita harus cek di sana dia sebagai konektor aja kah atau dia sebagai subjek juga gitu. Caranya gimana? Ya kita lihat dia sebagai pelaku enggak gitu. Thank you Fadel. Dia sebagai pelaku enggak? Karena subjek itu apa? Subjek itu kan pada dasarnya pelakunya.
Kalau misalnya si which dan that itu adalah pelakunya, maka dia adalah subjeknya. Sesudahnya tidak perlu ada subjek lagi. Oke, kita lihat contoh, right? Supaya lebih ngerti, kita lihat contoh aja. Nah, contohnya, we are looking at a house that is quite expensive. Okay, we are looking at a house that is quite expensive. Ada adjective clause that is quite expensive di sana. That is quite expensive. Kami mencari rumah yang cukup mahal. Ya, berarti yang cukup mahal ini memodify si the house-nya, memodify rumah. Makanya dia disebut kata sifat. Kata sifat fungsinya memodify kata benda. Oke. Nah, terus kita lihat. Kalau tadi di skill 9 adjective clause subject verb, konektor, subject verb. Sesudah konektor harus ada subject verb. Kalau di skill 10 konektornya berfungsi sebagai subject. Ya, jadi ini berarti klausa 1. We are looking at a house, ini klausa 1. That is quite expensive, klausa 2. Di klausa 1 subjeknya we, verbnya are looking. Di klausa 2 subjeknya yang mana? Si that-nya ini. That-nya ini adalah konektor dan subject at the same time, terus verbnya is. Gitu. Kenapa si konektor jadi subjek di sana? Karena dia pelakunya. Jadi kami mencari rumah yang cukup mahal. Yang cukup mahal itu apanya? Si that-nya ini. That-nya kan menggantikan the house itu sendiri kan? Gitu. Si that ini menggantikan the house itu sendiri. Kami mencari rumah yang cukup mahal. Berarti yang cukup mahal itu adalah si that-nya, si house-nya. Makanya di sini tidak perlu ada subjek lain gitu. Kalau kita tambahkan subjek lain misalnya, we are looking at a house that she is, misalnya kita tambahkan she atau it, that it is quite expensive, kan aneh. Karena that ini pun sudah si the house-nya sendiri gitu. Oke? Jadi kalau konektornya adalah pelakunya, maka sesudahnya tidak perlu ada subjek lain. Dialah yang berfungsi langsung sebagai subjek. Oke? Siapa ini ngomong? Lanjut. Contoh pattern yang kedua. Ya, contoh yang kedua. The house that is quite expensive seems like a great house. Oke, the house ini adalah subjek di klausa 1. Ya. The house that is quite expensive. Nah, ini berarti klausa kata sifat. Klausa kata sifat yang memodify the house. Rumah yang cukup mahal terlihat seperti rumah yang bagus gitu. Kelihatannya rumah yang bagus gitu. Jadi si that is quite expensive ini adalah klausa kedua. Oke. Klausa kedua berarti klausa keduanya harus ada subject verb. Subjeknya apa sih? That-nya ini sendiri, ini subjeknya karena dialah pelakunya. Karena that di sini pada dasarnya menggantikan si the house-nya langsung, ya kan? The house that is, jadi that ini adalah si the house-nya juga gitu. Rumah yang cukup mahal. Jadi nggak perlu sesudah that ada subjek lain karena si that-nya itu yang udah jadi subjeknya. Alright. Nah, kemudian sesudah subjek harus ada verb. Udah. Kemudian berarti verb untuk klausa 1 yang mana? Seems. Oke? Jadi patternnya subjek, verb, verb. Subjek klausa 1, subjek klausa 2, verb klausa 2, verb klausa 1. Jadi subjek dan verb di klausa 1 dipisahkan oleh klausa 2. Gitu. Oke? Kita lihat contoh soal. Ya, sambil tap-tap guys, tap. Yuk, biar semangat yuk. Nah, gitu dong. Kan jadi semangat. Contoh, blah 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 just dropped off a package for you is my sister. Okay, what do you think the answer, guys? Hello Miss, I'm sorry I'm late to join the class. It's okay, wonder of you. Kita masih ada sekitar 45 menitan lagi. Better late than never, right? B.
B. The woman who just dropped off a package for you is my sister. Oke, kalau kita lihat yang sudah ada di soal apa sih? Ada dropped off, just dropped off. Ini kan verb nih, verb to. Terus ini ada verb juga kan? Ada dua verb. Kalau ada dua verb begitu ya berarti ada dua klausa. Kalau ada dua klausa berarti ada konektor gitu. Nah, yang ada konektor yang mana? Who? Because. Oke, because itu konektor juga ya. Berarti kita bisa eliminasi yang A, bisa eliminasi yang D. Antara B dan C. Kalau yang C, because the woman just drop off a package for you is nggak aneh ya, nggak nyambung ya. Ya, the answer is B. Jadi the woman who, kalau kita tulis di sini ya supaya kelihatan ya. The woman who. Nah, jadi who just drop off a package for you ini klausa 2. Klausa satunya mana? Klausa satunya the woman is my sister. Oke, itu klausa 1. Jadi klausa 1 subjeknya jadi lengkap ya. Si the woman ini subjek untuk klausa 1. Kemudian is ini si verb untuk klausa 1. Di klausa 2 who. Nah, kalau ketemu who gampang lah. Dia berfungsi sebagai subjek. Kalau si who ini udah berfungsi sebagai subjek, maka sesudahnya tidak perlu ada subjek lain. Oke, jadi who sebagai konektor dan subjek, ini sebagai konektor dan subjek, ini sebagai drop off sebagai verb. Lengkap, udah benar, yes. The answer is B. Kalau yang A gimana? The woman just drop off a package for you is my sister. Nah, ini yang kayak tadi saya bilang ya, itu boleh tapi di casual conversation, di conversation yang non formal. Di conversation yang non formal itu boleh konektornya di omit, konektornya di skip itu boleh, tapi di casual ya, di informal. SS skill 9. Oh, boleh, sure. Nanti sekarang juga boleh. Udah SS sekarang aja, Cio. Skill 9 tadi yang ini. Thank you, Dev. Nah, ini skill 9 ya. Ini boleh di SS. Terus ini patternnya, yang ini polanya. Yang di kotak ini yang penting ini. Nah, boleh di SS. Oke, dan ya. Lanjut ya. Kita ke soal exercise. Ini. Kita belum melihat patternnya ya. Ya, kita lihat patternnya dulu ya. Pattern untuk adjective clause connector yang berfungsi sebagai subjek. Thank you, wonder of you. Nah, jadi yang termasuk ke dalam adjective clause connector dan subjek itu ada who, which, dan that. Oke, untuk polanya misalnya I bought the dress that was on sale. Maka that was on sale adalah klausa 2, klausa kata sifat yang memodify the dress. Oke, di klausa 1 ini subjek, ini verbnya I bought. Kemudian di klausa 2 that yang berfungsi sebagai subjek. Oke, verbnya was on sale gitu. Ya, jadi si that-nya berfungsi langsung sebagai konektor dan subjek. Jadi karena that-nya langsung menggantikan si the dress gitu ya. That ini langsung menggantikan the dress-nya. Saya membeli dress yang on sale, yang diskon gitu. Jadi yang diskon itu ada si that-nya ini, si that-nya ini sendiri adalah menggantikan si the dress-nya langsung. Alright. Terus yang ini, the dress that was on sale was beautiful. Ya, jadi jangan bingung loh kok ada was terus ini was lagi. Ya, karena that was on sale. Nah, langsung kita pisah-pisahkan begini ya. That was on sale adalah klausa kedua. Klausa satunya ini the dress was beautiful gitu. Jadi ini subjek untuk klausa 1. Ini subjek klausa 1, kemudian was adalah verb untuk klausa 1. Untuk klausa 2,
that ini sebagai konektor dan subjek karena dia langsung menggantikan si the dress-nya. Dress yang on sale cantik gitu. Oke, maka that ini sebagai konektor dan subjek di klausa kedua, was adalah verb di klausa kedua. Gitu. Sekarang kita coba langsung ke latihan correct or incorrect. Exercise 10. Ya, exercise 10 ini number 1 itu correct. The children that were vaccinated did not get sick. Jadi that were vaccinated, that were. Jadi that were vaccinated ini adalah klausa kata sifat. Klausa kata sifat, terus ini the children adalah subjek klausa 1, verb klausa 1 mana? Did not get sick. Maka ini klausa 2. Klausa 2 that ini sebagai subjek, were sebagai verb. Oke? Correct. Number 2 incorrect. Apa yang salah dengan number 2 coba? I did not vote for the politician who he just won the election. Oke, apa yang salah dengan number 2 guys? Who he. Ya, ingat who itu kalau kita ketemu who langsung aja dia sebagai subjek. Maka sesudah who tidak perlu ada subjek lain karena dialah subjeknya. Who. Oke, jadi kita harus hapus he-nya. He there is not necessary. Who just won the election? Iya, that's right. Oke, sekarang kita coba number 3. Sampai seterusnya. Okay, number 3 guys. What do you think the answer for number 3? Is it correct or incorrect? Is barking incorrect. The dog that barking belongs to my neighbor. Incorrect. Oke, ada juga yang jawab correct. Oke, jadi gini ya, langsung kita pisahin aja klausa kata duanya biar nggak bingung. That barking ini ya, klausa 2. Berarti subjek di klausa 1 the dog, verbnya belongs. Oke, the dog belongs to my neighbor. Sekarang coba kita cek klausa 2. Klausa 2 ini that barking, anjing yang menggonggong. Anjing yang menggonggong berarti that ini adalah si the dog itu sendiri, right? Maka that di sini berfungsi sebagai konektor dan subjek. Nah, di sini ada barking. Barking itu kan verb ing. Verb ing itu tidak bisa langsung berfungsi sebagai verb kalau tidak ada to be. Harus ada to be, ya. Jadi verb ing akan berfungsi sebagai verb kalau dia ditemani dengan bentuk to be. Maka di situ harus ada is ya. The dog that is barking. Jadi is-nya sebagai verb. Iya, harus tambah to be, benar. Oke, so number 3 is incorrect karena missing verb in the second clause. Oke, lanjut number 4. Correct. Correct. Okay. I took 2 of the blue pills which were very effective. Klausa 2 yang memodify the pills, the blue pills. Klausa 1 subjeknya I, verbnya took. Klausa 2 which ini kan langsung menggantikan si the blue pills. Maka which ini sebagai subjek dan konektor, were sebagai verb. Okay, so number 4 is correct. Okay, good. Number 5. Beda which dan that apa ya nih? Sepertinya patternnya sama. Iya, kalau which itu khusus untuk benda. Kalau that bisa untuk orang dan benda. Gitu. Which khusus untuk benda aja. Kalau that lebih fleksibel. Bisa menggantikan orang, bisa menggantikan benda. Okay?
Number 5, we itu Maple Street ya di belakangnya ya. On Maple Street. Ini cuman si cat lovers yang jawab number 5. Yang lain gimana? What do you think, guys? Number 5, come on, drop your answer here. Incorrect. Incorrect. Ya, ada who. Who does he want? Who does he want that? Who does he own? Sorry. Who does he own the buildings on Maple Street? Itu adalah klausakata sifatnya. Oke, berarti we rented an apartment, bla bla bla, itu klausa 1. We rented subject verb, kemudian who. Who ini sebagai subjek ya, konektor dan subjek. Maka sesudahnya langsung gimana? Who owns? Kalau kita lihat ini polanya pola kalimat pertanyaan. Who does he own? Aneh juga sih. Pertanyaan juga nggak kayak gitu sih polanya. Kalau pertanyaan polanya nggak gitu juga. Kalau pertanyaan polanya who owns the building on Maple Street gitu. Jadi ini nggak perlu does he ini ya. Jadi langsung aja sesudah subjek. Ini kan subjek nih. Who ini kan subjek. Langsung verb aja. Tapi karena who-nya ini menggantikan siapa? Karena who-nya ini menggantikan si the landlord, which is singular, maka own-nya harus plus s. Oke? Who owns the building? Karena who di sana subjek tunggal, menggantikan si the landlord. Alright, lanjut. Berarti ini incorrect. Ya. Yeah. Number 6. Number 6, correct or incorrect? Incorrect. 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 Iya, salah ya. Ada which it began at 10. At 11, kok 10 sih? Which it began at 11. She forgot to attend the meeting. Ini subjek 1, verb 1. Maksudnya subjek klausa 1, verb klausa 1 gitu ya. Ini subjek di klausa 1, verb di klausa 1. Kemudian which adalah konektor dan subjek. Karena yang begin jam 11 itu adalah the meeting itself, which di sini menggantikan the meeting, right? Maka which sebagai subjeknya, konektor dan subjek, so we do not need another subject here. Jadi langsung which begin. Number 6 is incorrect. Lanjut 7. Number 7. Correct. Yeah. Ada who does not turn. Any student who does not turn in the paper by Friday will fail the class. Who does not turn in the paper by Friday. Ini langsung dipisahkan. Ini adalah klausa 2. Oke, klausa kata sifat yang menjelaskan any student. Nah, who di sini adalah konektor dan subjek. Sesudah konektor dan subjek udah ada does not turn in, ada verbnya. Oke, klausa 2 udah benar. Klausa 1 any student subjeknya. Verbnya will fail, udah benar juga. Oke, so it's correct. Number 8 guys. Lanjut. Incorrect. The people which came in late had to sit at the back. Correct. Oke, jangan terkecoh lagi ya kalian. Number 8 ini. Jangan terkecoh lagi ya. Iya, itu incorrect. Yang salah apa? Konektornya ya. The people which came in. Nah,
Orang yang datang terlambat harus duduk di belakang. Yang datang terlambat adalah klausa kata sifat yang memodify the people. The people ini adalah subjek di klausa 1. Had to sit ini adalah verb di klausa 1. Nah, which di sini tidak bisa menggantikan the people karena which menggantikan thing, yaitu untuk benda. Maka which harusnya who came in late. Baru dia benar ya. So it's incorrect. Number 8. Ya harus who. Oke, good. Udah nggak ini lagi ya. Udah nggak terkecoh lagi ya. Alright, number 9. Beda who sama whom. Who jadi subjek, whom objek. Jadi kalau who itu jadi konektor dan subjek. Kalau whom hanya bisa jadi konektor, nggak bisa jadi subjek gitu ya. Jadi sesudah who sesudah who langsung verb. Kalau whom sesudah whom wajib ada verb lain. Wajib ada subjek lain sesudah whom. Mbak, nomor 8 kenapa had? Kenapa nggak have atau has? Nomor 8, oh dia fokus ke had-nya. Oh, ini kan terjadinya di masa lampau. Orang-orang yang datang terlambat, came-nya aja nih, came-nya kan di masa lampau. Berarti dia menceritakan masa lampau. Orang-orang yang datang terlambat, mungkin dia cerita kemarin gitu. Orang yang datang terlambat kemarin atau kapanpun itu in the past, harus duduknya in the back. It happened in the past. Beda whom sama whose. Whose untuk kepemilikan. Untuk kepemilikan. Kalau whom yang tadi sebagai konektor aja, nggak bisa jadi subjek. Oke, you're welcome is one. Lanjut number 9 guys. Udah ya? Udah pada drop jawabannya. Number 9 difficult. Oh, difficult gitu. Thank you, YL. Incorrect. Oke, coba ya. The courses that satisfy the graduation requirements, they are difficult. Oke. That satisfy the graduation requirements, ini klausa 2 ya. Oke. Terus berarti klausa satunya ini the courses they are difficult. The courses ini adalah subjek untuk klausa 1. Subjeknya udah ada, maka di sini nggak perlu lagi ada subjek. Ini kan they ini subjek pronoun. Kata ganti untuk subjek kan, subjek udah ada. Jadi ini nggak perlu, it's not necessary here. Jadi langsung aja ke are. Ya, kalau di klausa kedua udah benar, that sebagai konektor dan subjek, satisfy sebagai verb. So number 9 is incorrect karena ada double subject di klausa 1. Oke, lanjut number 10 supaya kita sempat ngebahas soal TOEFL-nya ya. Had plus verb 3 bukan. Had to sit itu berasal dari kata have to. Have to sit. Bentuk verb 1-nya have to. Diubah ke bentuk simple past jadi had to. Itu simple past. Simple past, bukan past perfect ya. Kalau had plus verb 3 kan past perfect. Ini tensisnya simple past nomor 8. Oke. Number 10. Correct. Okay. After dinner, she went to visit her parents who were living down the street. Okay, who were living down the street adalah adjective clause yang memodify her parents. She adalah subjek, when adalah verb di klausa 1. Di klausa 2, who sebagai konektor dan subjek, were living sebagai verb. Benar, correct. Gak ada yang salah. Oke. Oke, aman ya. Sekarang kita lanjut ke soal TOEFL. Nah, loh, kok 9 sampai 40? 9 sampai 10 ya? Ada aja. Oke, nah sekarang kita masuk ke bentuk soal TOEFL-nya. Jadi ini soal TOEFL-nya hanya mencakup skill 9 dan skill 10 yang tadi udah kita pelajari.
Skill 9 tadi adjective clause sebagai konektor saja. Kalau skill 10 adjective clause konektor langsung sebagai subjek. Oke, coba number 1. Kita waktunya tinggal 15 menit ya, let's make it fast aja. Number 1 be oke, langsung aja. Modern humans who first appeared about 600 years ago, bla bla bla, Homo sapiens. Oke. Nah, ini ada who nih. Who first appeared about 600,000 years ago. Udah bisa dipastikan ini kan klausa 2 nih, adjective clause. Ya kan, klausa kata sifat yang memodify si modern humans. Nah, ini udah karena dia nggak ada masalah, udah ada subject verb, kita coba cek klausa 1 berarti. Klausa 1 ada modern humans subject. Kemudian sisanya ada apa? Sisanya ada bla 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 Homo sapiens. Homo sapiens ini bukan verb, berarti verbnya belum ada untuk klausa ke-1. Berarti yang mana? Yang berbentuk verb ya. Kalau yang A, calling, tidak bisa karena tidak ada to be. Kalau yang B bisa, ada to be plus verb 3, ini bisa. Ini nggak bisa karena ini nggak ada to be. They called, ini hanya subject verb ya, subject verb. Kita udah ada subject, nggak butuh subject lagi, ini nggak bisa. They were called, ini ada subject, kita tidak butuh subject. The answer is B. Jawabannya B, number 1. Okay, good job everyone. Lanjut, number 2 guys. Thank you Isa. D. Ayo number 2. D ya, that we have evidence of is Oke, jadi the first writing ini adalah si subject ya kan, subjek untuk klausa 1 lah ya. Terus di sini ada is. Nah, kita belum tahu nih is ini milik siapa. Oke, kalau kita lihat pilihan the first writing bla 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 evidence of is on Mesopotamian clay tablets. Oke, kalau kita pilih we, berarti we ini kan subjek nih, subjek lagi. Terus verbnya yang mana? Sementara di sini hanya ada satu verb, baru ada satu verb. Oke, berarti kita nggak bisa pilih yang A. Kemudian kalau kita pilih B, that we ada konektor, ada subjek lagi. Nah, ada subjek baru tapi verb di sini hanya satu, hanya si is. Berarti nggak bisa juga, ya kan? Kalau C, the first writing has evidence of is, jadi dua verbnya. Has ini jadi jadi verb, ya kan? Terus is jadi verb lagi. Nggak bisa juga. Ya, jawabannya yang D. Jadi si that ini sebagai konektor, kemudian we adalah subjek untuk klausa 2, have adalah verb untuk klausa 2, dan berarti si is ini adalah verb untuk klausa 1 gitu. Ya, berarti that we have evidence of itu adalah adjective clause yang memodify the first writing. The first writing subject verbnya di sini is. Miss, thank you ya. Finally I got it about adjective clause. Yeah, I'm happy for you, cat lovers. Oke, lanjut number 3 ya. Nah, coba number 3 guys. Setelah that bisa subjek, Miss, bisa. Kan dia bisa sebagai jadi konektor dan subjek. Miss boleh nggak dikasih setiap soal masuk ke skill 9 apa terus? Oh, oke, nanti kita bahas ya itu skill berapa gitu.
Oke, kalau yang nomor 3 ini guys, bla 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 drought resistant plants which store water in fleshy tissue. Oke, ini karena sesudah which ini udah lengkap ya. Which kita coba cek ya, sesudah which kan udah lengkap nih karena dia di belakang, yang hilang kan di bagian depan. Which store water in fleshy tissue. Kita lihat, ini udah ada subject verb nggak? Which store berarti ini jadi konektor dan subjek. Nah, ini skill 10. Ya, skill 10, konektor berfungsi langsung sebagai subjek. Terus store ini adalah verb. Nah, ya udah kita fokus ke klausa 1. Berarti yang hilang adalah bagian dari klausa 1. Kita lihat apa yang udah ada di klausa 1. Yang ada di klausa 1 itu adalah drought resistant plants. Drought resistant plants. Drought resistant plants, nah, kalau kita lihat aja nih, drought resistantnya aja pakai dash. Kalau dia pakai dash, artinya dia di sana berfungsi sebagai adjective. Berarti ini kata benda, ya kan? Berarti plants bukan kata kerja. Oke, berarti ini masih objek, guys. Berarti belum ada subject verb. Ya udah, kita cari yang berbentuk subject verb yang mana? Yang A. Succulents ini adalah subjek, are ini verbnya. Oke? Dash itu tadi apa, Miss? Kalau ada dash kayak gini, drought dash resistant, dia jadi fungsinya sebagai adjective. Jadi kata sifat ya. Jadi si drought resistant itu adjective yang memodify si plants ya. Kalau ketemu kayak gini, dua kata di dash, dia jadi adjective. Oke, lanjut nomor 4 ya. B. Oke. Nah, di situ whom, kosongnya sesudah whom. Itu sebenarnya gampang sih kalau kita tahu teori ininya kan, strateginya. Tadi itu si whom itu, thank you Cio. Thank you. Tadi si whom itu tidak bisa jadi subjek kan. Dia hanya sebagai konektor dan sebagai konektor, sorry. Whom itu nggak bisa jadi subjek, dia hanya sebagai konektor. Maka sesudah whom wajib ada subjek lain gitu. Cari yang ada subjek lain. Semuanya ada subjek lain bisa ya. Thank you Axel for the heart. Oke, coba kita lihat. Benjamin Kabelski. Nah, ini bisa dipastikan subjek di klausa 1. Kemudian yang hilang adalah whom. Nah, tapi ini dikomain ya. Enak nih kalau dikomain kayak gini. Ya udahlah, kalau dikomain kayak gini ini berarti verb klausa 2. Oke, klausa 2. Ya udah, kita fokus ke klausa 2. Kita fokus ke klausa 2 aja, nggak usah lagi dibaca klausa 1 juga nggak apa-apa untuk menghemat waktu. Jadi whom as Jack Benny. Whom ini kan tidak bisa jadi subjek. Dia hanya konektor aja. Nah, kita lihat sisanya apa? Sisanya ada as Jack Benny. As Jack Benny itu bukan subjek karena dia di belakang, dan juga dia nggak mungkin verb karena nama orang ya, berarti belum ada subjek dan verb gitu ya. Jadi kalau ketemu kayak gini udah langsung aja, nggak usah baca-baca panjang-panjang untuk menghemat waktu. Kalau kalian mengerjakan soal TOEFL kan waktunya sangat terbatas, right? Jadi ya udah cari yang berbentuk subject verb yang mana. Most people's knowledge, enggak, ini hanya subjek ya. Most people know, iya, most people subject, know itu verb. Knowing most people juga enggak, ini hanya subjek, right? The knowledge of most people juga hanya subjek. So the answer is B. Iya, positive, that's right. Jadi whom most people know as Jack Benny, positif untuk si Benjamin Kabelski. That's correct. Oke, aman ya number 4. Aman, right? Aman ya number 4 ya. Hapus ya. Oke. Number 5. Coba. Nah, langsung deh number 5. Dead hunted, blah blah blah, dead hunted.
Bisa nih Ratu les bahasa Inggris dengan Mbak Abel. Bisa. Bisa Ratu. Oke, coba number 5. That hunted other animals tended to have very narrow, sharp, curved claws. Oke. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Nah, ada yang jawab A. Banyak yang jawab B ya. Jawab C juga ada. Ya. Oke, yang menjawab benar tuh sedikit loh ya. Oh, udah mulai banyak. Oke, coba cek ya. Blah 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 that hunted other animals tended to gini. Blah 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 that hunted, langsung kita pisahkan aja si adjective clause-nya. Adjective clause-nya yang mana? That hunted other animals. Ini kan kita ketemu verb baru kan? Ini verb baru nih, verb 2. Berarti si ini skill 9 ya, skill 9 yang skill 9, skill 10 yang konektornya langsung sebagai subjek. Si that ini adalah konektor dan subjek. Hunted adalah verb. Oke, hunted adalah verb untuk si that-nya. That hunted other animals. Kemudian tended adalah verb to untuk siapa? Untuk si subjek yang hilang di depan. Oke, jadi kita hanya butuh subjek, everyone. Subjeknya yang mana? Dinosaur. Gitu. Dinosaurs that hunted other animals tended to have very narrow, sharp, curved claws. Oke, lanjut number 6. Udah ditelepon-telepon nih guys, ayo. Lanjut number 6 yuk. Number 6. Kita selesaikan sampai number 10 ya. Let's make it quick. Sorry ya, lagi buru-buru nih. Kita cepet aja ya. Number 6, oke udah ada yang jawab A, kita langsung aja. Nah, yang hilang sesudah who, guys. Who tadi jadi apa? Konektor dan subjek. Ya udah, dia udah jadi subjek. Kita lihat yang ada apa nih? Ada farsighted. Who? Jadi jangan lagi cari yang ada subjek ya. Ini bisa dieliminasikan, ada subjek kan? Eliminasi. Ini juga bisa dieliminasikan, ada subjek, eliminasi. Sesudah who tidak boleh ada subjek lain, dia udah jadi subjek. Berarti yang mana? Who had become farsighted atau who becoming farsighted? Who had become farsighted? Yes, yang A. Who had verb 3 ya. Jadi had become, oh bukan, sorry. Bukan, jadi had di sini verb 2 ya. Ini had ini verb 2, kemudian become itu kan linking verb. Nah, sudah linking verb diikuti farsighted. Farsighted di sini sebagai adjective. Oke, had become. Become di sana verb 3 ya. Become, became, become, ya kan? Sesudah had itu kan diikuti become, diikuti verb 3. Jadi become ini guys, ini verb 3. Verb 3, alright? Become, became, become. Had become. Past perfect. Had become farsighted. Oh iya, past perfect, sorry. Ya, ini past perfect ya. Berarti tenses yang sesudah who ini, who had become farsighted. Past perfect. Had plus verb 3. Oke? Oke, aman. Lanjut ya. Aman ya? Number 7. Lanjut number 7. Nih. Nah, ini juga diapit komanya, positif juga nih, diapit koma. Ya udah kalian fokus ke yang diapit koma aja.
Di yang di luar udah ada nih subjek verbnya. Ini subjek, ini verb kan di klausa 1. Berarti yang hilang bagian dari klausa 2. Yang mana? Iya, yang ada konektor satu-satunya hanya si di kan. Ya, di langsung aja dia yang punya konektornya cuma dia. Karena kan di sini adjective clause, klausa kata sifat yang memodify siapa? Yang memodify chimney rock. Klausa kata sifat. Klausa kata sifat ini berarti which adalah sebagai konektor dan subjek. Stand sebagai verb. Which stands 500 feet above bla bla bla. Oke, aman ya? Itu gampang lah, langsung di karena cuma dia yang pakai konektor kan? Oke, 3 nomor lagi yuk. Number 8. Aman miss. Oke, thank you. Sorry ya lagi buru-buru nih dari tukang telepon. Yuk, number 8. Apa? Si ya? Mana? Belum ada yang drop jawaban. Si. The hormones change. Oke, si semua ya? A, C. Oke. Kita pisahkan dulu ya si klausa 2-nya. Si klausa kata sifatnya apa? That accompany recurring bouts of severe depression. Karena ini kita udah ketemu verb baru. Ini verb. Ya kan? Ini verb baru nih. Oke. Maka ya udahlah. Ini berarti klausa 2 yang di dalam kurung. Klausa 2 udah aman. Sekarang kita fokus ke klausa 1. Klausa 1 yang ada apa? Reduce sudah ada verb. Verb 1 kan ini. Reduce ini verb 1 kan? Nah, berarti kita hilang subjek. Ayo yang mana? Belum ada yang jawab bener loh. Nomor 8. Iya loh, number 8 itu B guys. Iya B. Karena kan ini verbnya reduce. Reduce itu butuh subjek plural. Kalau kalian pilih yang C, the hormones change. Perubahan hormon, perubahannya cuma satu. Paham nggak? Kan yang ada nih verb 1 reduce. Reduce-nya kan tidak ada S-nya. Kalau dia reduces baru bisa kita pilih yang C, the hormones change, perubahan hormon, perubahannya cuma satu. Tapi kan ini verb 1-nya tidak ada akhiran S. Verb 1-nya reduce, berarti dia butuh subjek plural. Subjek plural yang B, hormonal changes, perubahan hormon. Why not A? Kenapa tidak A? Karena ada verb. Ini verb nih, it changes. Verb udah ada reduce. Kita hanya perlu subjek. Ya, yang A itu subjek, verb itu. Kita hanya perlu subjek. Jawabannya B. Verb klausa 2 yang mana? Verb klausa 2 accompany. That ini konektor dan subjek. Accompany ini verb. Accompany kan artinya menemani. Itu kata kerja untuk klausa 2-nya. Oke, iya. That itu menggantikan siapa? Menggantikan hormonal changes. Si plural, makanya accompany-nya juga plural. Oke ya? Iya. Plural itu jamak, yes. That's right. Oke guys, lanjut guys. 2 lagi. Yuk. 9 yuk. Guys, miss. Yuk. Udah 9.16. Harusnya tadi 9.15 nih. Kita cepat aja ya. Oke, udah ada yang jawab. Oke, let's see.
Willa Cather is an author. Oke. Kalau kita lihat nih, klausa 1 udah lengkap subject verbnya kan? Berarti kalau dia udah lengkap subject verb, dia nggak dipisah-pisah lagi sama klausa 2. Berarti sisanya ini klausa 2 semua, ya kan? Is an author. Berarti ini semua klausa 2. Karena subject verb klausa 1 udah di depan semua nih. Ya kan? Berarti ini yang sisanya klausa 2 semua. Nah, kita lihat klausa 2 apa yang udah ada? For her evocative and memorable vision of frontier. Nah, ini semuanya preposition nih, object of preposition semuanya. Belum ada subject verb, apalagi konektor. Ya kan? Konektor subject verb. Yang mana? D. Oke, good job everyone. D. Konektor subject verb. Aman? Aman. Oke. Lanjut ya. Sorry ya, buru-buru. Next, number 10. Yang kosong sesudah that. Syarat pakai konektor subject verb ya kalau konektornya tidak berfungsi sebagai subjek ya. Maka dia butuh subjek lain. Mars tiny moon Phobos is a small mountain of rock that. Nah, ini juga klausa satunya udah lengkap ya. Sudah Mars tiny moon Phobos, ini subjek udah ada is di depan. Berarti dia nggak dipisah-pisah lagi ya bentuk polanya ya. Oke. Terus sesudah that ini kita cek dulu guys. That itu hanya sebagai konektor saja kah atau sebagai subjek juga gitu ya. That itu sebagai konektor aja atau sebagai subjek juga. Apa? Sebagai subjek ya. Jadi si that ini kan Mars tiny moon Phobos is a small mountain of rock that was probably captured. Kalau kita lihat pilihannya kan capture, yang ditangkap. Berarti yang ditangkap itu adalah si Phobos ini. Ya, berarti that sebagai konektor dan subjek. Maka kita perlu verb. Yang mana? Ya, was probably captured. Was ada to be ketemu dengan verb 3. Berarti ini maknanya pasif ya, yang ditangkap from the asteroid belt, yang di capture gitu. Ya, thank you Craft, thank you everyone. Ya, jadi nomor 10 itu E ya. Live tab jam berapa Miss? Kalau pagi kayak gini nggak ada kelas, biasanya saya live. Mungkin besok pagi juga ya. Ya, thank you everyone. Ya, sama-sama Raditya. Makasih ya semuanya. I think that's gonna be all for today, guys. I hope you learned something from the lesson this morning. And I'm happy to have you all on my live streaming. And I want, I wish that I could see you again on my next live streaming, everyone. Mau kemana? Ada kerjaan, Rick? Okay, so thank you, Miss. Thank you. You're welcome, Double Bubble. Yeah, okay, guys. I think that's gonna be all for today. If you haven't followed me yet, please follow me first so you will be notified when I'm doing my live stream again. Ya, baru masuk. Ya, Lia, kita mulai dari jam 8 kurang loh tadi, Lia. Kita udah kelar 2 skill hari ini. It's okay. Let's do it next time then, Lia, tomorrow ya. Ya. Yang belum follow dulu, so you will be notified when I'm doing my live stream again. Alright, so I think I'm gonna do my live stream again tomorrow morning, I guess. And yeah, I think that's gonna be all for today. I hope you learned something from our lesson this morning, and I wish you all have a very great day. Bye!